Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Dandans Motor ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Di depan saya ini ada sebuah blok dan piston ya. Piston set ya bawaan Jupiter Jet. Jadi banyak opini-opini tentang eh, piston yang lobok atau udah haus ataupun udah kocak ya. Banyak opini dari teman-teman yang menanyakan, "Bang, benerkah kalau piston itu dibakar akan mengurangi berisik eh, dengan cara membakar piston?" Jadi teman-teman banyak yang menanyakan itu seperti sama saya. Kali ini saya akan membuktikan apakah itu memang benar atau berhasil. Jadi teman-teman bisa tahu seperti gimana hasil dari kita bakar agar supaya piston tadi sepan balik ya. Jadi di depan saya ini ada piston Jupiter. Nah, ini pistonnya udah di depan saya, ini ringnya udah saya copot ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman, ini pistonnya udah lobok ya teman-teman. Ini pistonnya sebenarnya udah minta di quarter atau di bor ya, udah ngasep ya. Ini hanya untuk sampel ataupun contoh. Nah, ini pistonnya sudah sangat lobok ya. Jadi piston ini akan kita bakar untuk membuktikan mitos atau fakta, karena teknik-teknik seperti ini memang dulu saya pakai untuk di 2 tak. Jadi kita membuktikannya hari ini dengan cara membakarnya. Nah, ini saya akan menjatuhkan pistonnya ini seperti ini. Nah, itu pistonnya udah sampai di ujung ya teman-teman. Nah, itu nanti ketika sudah dibakar, apakah piston itu jatuhnya seperti tadi atau masih menggantung di ujung liner sini teman-teman, atau di tengah ya. Nanti kita akan bakar dengan sesuai panasnya ya. Saya akan membakarnya dengan alat ini. Nah, ini kita panasi. Banyak yang sekali menanyakan tentang hal itu, apalagi yang minim budget ya, yang suara pistonnya bunyi parah ya, atau yang teman-teman habis quarter gagal quarter timbul suara berisik di bagian piston. Sebenarnya yang bagian bunyi berisik itu di bagian ini ya teman-teman, karena dindingnya itu lobok. Jadi piston itu tidak sepan di antara liner ini. Jadi istilahnya piston itu gedek ya. Nah, terjadi gedek karena perputarannya cepat. Piston itu maju mundur, perputarannya cepat. Jadi menghantamnya liner dinding blok ini ke badan piston sini. Itu sebabnya kenapa kalau sudah ini aus di badan piston ini terjadi suara sangat yang berisik sekali. Suaranya seperti bunyi rantai temeng ya. Kalau lebih parah bisa seperti kayak sokar atau tiang seher ya. Itu umumnya yang sering bunyi seperti itu di sepeda motor di Matic atau piston yang berbadan kecil ya. Yang sering itu piston-piston berbadan kecil yang tidak lebar seperti ini. Kalau ini berbadan lebar. Biasanya itu seperti piston-piston racing ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini sangat berbeda. Jadi penopangnya itu terlalu sedikit. Maksudnya membuat piston ini sebenarnya bagus sih untuk mengurangi gesekan. Tapi itu hanya ada di motor-motor zaman terbaru ya, mengurangi minim gesekan. Kenapa piston-piston sekarang itu punggung pistonnya itu dibuat sekecil ini? Karena bermaksud untuk mengurangi gaya friksi ya, gesekan, dan mengurangi bobot. Semakin piston ini ringan semakin bagus. Tapi efek sampingnya jika porteran ataupun boringan ini tidak presisi, maka menimbulkan suara. Dan tergantung dari bahan pistonnya ya teman-teman. Kalau bahan pistonnya itu jelek, yang kualitasnya jelek, bisa terjadi
sangat berisik, karena piston itu di dalam itu seperti dibakar juga ya teman-teman, menerima panas yang sangat berlebihan. Jadi piston itu kadang-kadang kalau yang kena yang tidak bahannya bagus itu bisa menciut akibat dari gesekan dan panas dan tekanan kompresi. Itu sebabnya kenapa piston-piston yang kereta zaman sekarang itu forget ya kan teman-teman. Maksudnya itu forget itu tahan panas dan tahan gesek, seperti Fiction, seperti Yamaha umumnya yang menggunakan diesel silinder. Nah, kali ini kita langsung aja untuk membakar piston ini. Kalau teman-teman nggak punya alat seperti ini, teman-teman bisa bakarnya di kompor ya, langsung ya, dengan api yang besar ya. Kita akan membakarnya. Kalau bisa teman-teman membakarnya dengan merata ya teman-teman, jangan dengan satu sisi saja. Banyak kali yang menanyakan tentang teknik seperti ini. Sebenarnya sih teknik ini sudah sangat lama dipakai ya di zaman-zaman dulu ya, karena mungkin dulu kan kadang punya ukuran oversize-nya tidak ada yang menjual, jadi untuk mengakalinya seperti ini. Umumnya seperti racking banyak, karena dulu mungkin atau sekarang ini pistonnya terlalu mahal, dan untuk mengganti block liner satu set itu kan sangat mahal. Aplikasi ini bisa digunakan ke 2 tak ataupun 4 tak ya. Sebenarnya efek sampingnya sih ada ya teman-teman kalau dibakar seperti ini, tapi jangan coba-coba teman-teman melakukannya ini dengan tidak penuh hati-hati ya. Bisa jadi nanti terlalu padat, bisa jadi macet pistonnya. Kemungkinan besar kalau untuk dipakai ke sepeda motor teman-teman bisa dilakukan hal seperti ini, tapi tidak untuk di konsumen ya. Kalaupun hanya untuk di konsumen, kemungkinan teman-teman harus menanyakan hal ini kepada yang punya motor ya, menyetujuin dengan cara seperti ini atau tidak, dan budgetnya yang tidak cukup ya, hanya untuk sementara bukan untuk berkepanjangan. Kalau bisa teman-teman membakarnya ini dengan rata ya, jangan dengan satu sisi saja. Ada berbagai macam cara lagi untuk membuat piston ini sepan. Kalau saya lihat di teknik teman-teman saya itu di 2 tak itu pistonnya dipukul ya teman-teman, di lubang pen sini.
Jadi dikasih tekanan di situ, dipukul dengan balok, jadi piston itu mengembang di bagian sini. Seperti itu kadang-kadang saya lihat teman-teman saya mengakali piston 2 tak ya, yang sudah bunyi parah ya, bunyi kelotok-kelotok ya. Tapi hati-hati kalau ingin mengepres piston 2 tak itu ya teman-teman, karena rentan pecah. Coba kita tes, kita masukkan apakah benar itu mengembang. Nah, itu hasilnya teman-teman. Nah, tidak masuk ya teman-teman. Nah, ini waktu keadaan panas. Nah, ini waktu keadaan panas dengan suhunya kita tidak atur ya berapa derajat Celcius. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, yang tadinya masuk. Nah, ini sudah mulai dingin, dia mulai masuk. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita diamkan beberapa menit. Ternyata benar ya teman-teman, piston itu mengembang ya waktu dipanaskan. Tapi ada yang bertanya seperti ini, Bang, itu kan sama aja kalau dibakar seperti itu, ngapain dibakar? Karena di dalam liner itu pun terjadi ngembang juga sih. Seperti itu dia bertanya. Memang benar, cuman bedanya itu dia panasnya. Karena waktu di dalam mesin, suhu panasnya itu tidak di atas ibaratnya 100 derajat Celcius. Dan saya tidak tahu berapa panasnya yang ada waktu terjadi pembakarannya. Tapi kalau kita bakar gini, panasnya itu bisa mendapat lebih di atas 100 derajat Celcius. Lagi pula, waktu mesin itu hidup, oli itu kan akan menyiprat di bagian dinding silinder sini. Jadi meredam panasnya tidak begitu panas. Jadi tidak akan mengembang seperti yang kita las ya, yang seperti kita panasin ya. Mengembangnya itu tidak begitu panas karena masih terciprat dengan oli, masih didinginkan dengan sirip-siripnya liner ini ya, dengan angin ya. Jadi tidak terlalu panas. Jadi tidak kemungkinan piston itu padat di dalam seperti yang ia bilang ya. Itulah sebabnya kenapa banyak kali mengakalinya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini hasilnya. Nah, boleh teman-teman lihat hasilnya seperti itu. Yang tadinya pistonnya jatuh, sekarang seperti ini. Nah, sepen. Nah, lihat teman-teman, nah sepan balik, sedikit pun tidak ada lobok. Nah, boleh teman-teman lihat. Dan itu memang benar ya teman-teman, fakta. Tapi tidak tahu untuk daya tahannya ke depannya. Dan teman-teman kalau ingin membakar piston ini, teman-teman masukkan kembali. Jika disorong begini terlalu padat, teman-teman harus sedikit mengamplasnya dengan kertas pasir ya, agar tidak terjadi gancet atau macet ya, sampai disorong itu lembut ya teman-teman, nggak terlalu keset dan terlalu padat. Nah, inilah teknik yang dipakai zaman tahun dulu ya, orang-orang tua dulu, dengan caranya seperti ini, yang tidak mempunyai minim dana ataupun dengan barangnya yang mau dibeli tidak ada, dengan budget yang begitu mahal. Jadi orang berpikir bagaimana caranya. Ada juga yang katanya merendam ini dengan oli. Kalau saya tidak rendam sama oli ya, kita hanya membuktikannya aja. Nah, ini itu hasilnya. Nah, sudah ada di depan kita fakta atau tidaknya piston itu dibakar, kita sudah mengetahuinya. Jadi teman-teman boleh melakukannya dengan cara teman-teman sendiri. Mau mengganti liner dengan pistonnya di quarter,
atau dengan liner baru atau dengan seperti teknik ini, itu tinggal tergantung teman-teman dengan caranya dan konsekuensinya. Oke ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa.